Shalom Alehem, berjumpa kembali di kanal Sabda Utama yang berisikan Midras Sabat. Adapun tema Midras kali ini berjudul Tuhan tidak pergi, kita yang meninggalkannya. Bacaan yang menjadi dasar permenungan kita dari Yeremia pasal 2 ayat yang ke-11. Pada satu hari ketika saya sedang mengendarai kendaraan bermotor dan berhenti di sebuah lampu merah di sudut kota, di sebuah tembok yang tidak jauh dari lampu merah, di mana saya sedang menunggu giliran lampu hijau menyala. Ada sebuah tulisan yang menarik perhatian di tembok tersebut yang dicat dengan sebuah pilok yang besar. Isi kalimatnya cukup mengesankan, yang berkata, Tuhan tidak pergi, kitalah yang sering meninggalkannya. Sebuah kalimat yang pendek, yang sekalipun ditulis dengan cara yang mungkin mengotori pemandangan di sebuah kota, tetapi syarat dengan sebuah makna yang bisa kita renungkan, bisa kita ambil maknanya, bahwa memang kita lebih banyak disadari atau tidak sadari meninggalkan Tuhan, melepaskan Tuhan, sementara Dia selalu melihat kita, mengawasi kita menjauh darinya, sementara Dia tidak pernah pergi jauh meninggalkan kita. Sebagaimana dikatakan dalam Yeremia pasal 2 yang menjadi rujukan bacaan kita pada kesempatan hari ini, yang berkata demikian. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Manusialah yang selalu memulai meninggalkan Tuhan yang hidup. Garis bawahi kalimat asfu ami mekor mayim khayim. Asfu ami mekor mayim khayim, yang dikatakan tadi dari Yeremia pasal 2 ayat yang 11, yang artinya mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Apa yang membuat seseorang berpaling dan pergi meninggalkan serta melupakan Tuhan? Ada banyak jawaban yang tentu tidak seragam satu sama lain. Namun jika diperas, kita akan melihat beberapa jawaban ini paling memungkinkan untuk membuat seseorang pergi meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, mengabaikan Tuhan. Yang pertama, kekecewaan kepada Tuhan karena berbagai kegagalan dan penderitaan yang bertubi-tubi dalam kehidupan, sehingga menjadikan Tuhan sebagai kambing hitam yang harus dipersalahkan. Saya sudah berdoa tetapi tidak pernah mendapat hasil. Saya sudah berupaya tetapi juga selalu gagal. Saya sudah berupaya kerja keras tapi selalu mengalami kerugian. Mengapa Tuhan tidak membela saya? Mengapa Tuhan tidak menolong saya? Mengapa Tuhan membiarkan saya mengalami hal-hal yang merugikan ini? Demikianlah kurang lebih yang kita bisa lihat dan dengar mungkin ketika kita mendengar keluhan orang lain. Matius 24 ayat 12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ketika himpitan, kesesakan, persoalan hidup mendera hebat, sangat dimungkinkan seorang kehilangan orientasi ketuhanan dan menjauh dari kasih karunia-Nya. Akibatnya tidak ada sukacita dan damai sejahtera terampas dalam kehidupannya. Demikianlah tidak ada lagi kasih dan perhatian serta empati terhadap sesama karena ketiadaan kasih Tuhan dalam diri orang tersebut. Yang kedua, keberhasilan dan kemapanan material juga bisa mengalihkan perhatian seseorang dari Tuhan. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 11 sampai dengan yang ke-15 dikatakan demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh Tuhanmu dengan
tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Yahweh Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Perhatikan kalimat weram lefafeka wesakakta et Yahweh Eloheika. Weram lefafeka wesakakta et Yahweh Eloheika. Yang artinya, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Yahweh Tuhanmu. Kesuksesan material dan kemapanan finansial, hati-hati, bagi sebagian orang bisa semakin membuat dirinya bersyukur dan bergantung pada Tuhan, karena Tuhan mengintervensi kehidupannya sehingga berubah, mengalami hal-hal yang baik. Namun juga di sisi lain justru melenakan bagi sebagian orang dan mengalihkan perhatiannya dari Tuhan dan lebih tertuju kepada materi dan kekuatannya pribadi. Nah, apa akibat ketika manusia meninggalkan dan melupakan Tuhan dalam hidupnya? Mungkin kita bisa mendaki keberhasilan tanpa Tuhan. Bisa saja kita mendapatkan kedudukan jabatan melalui kekuatan jaringan dan keuangan kita. Namun, apakah kita memiliki damai sejahtera dan sukacita yang memenuhi hati dan pikiran kita? Ibrani pasal yang ke-12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Teks ini menjelaskan kepada kita bahwa Riza Pikrias, bahasa Yunani Riza Pikrias yang artinya akar pahit, bisa muncul karena seseorang husteron apotes charitos toteu, yang artinya menjauh dari kasih karunia Tuhan. Berbagai ekspresi Riza Pikrias adalah sikap suka menyalahkan orang lain, berkeluh kesah, berpikir negatif, suka mencari perseteruan, tidak bisa memaafkan. Oleh karenanya, hati dan pikiran yang dipenuhi dengan kasih dan kuasa Tuhan yang disebabkan oleh adanya hubungan personal, hubungan pribadi ya, dengan Tuhan yang dibangun melalui ibadah personal dan ibadah komunal atau bersama-sama, kolektif, bisa menjauhkan kita dari akar pahit dan outputnya menghasilkan perkataan dan pikiran yang konstruktif, alias membangun sesama, membangun kehidupan. Kesuksesan material dan kemapanan finansial selayaknya diimbangi dengan hubungan yang benar dengan Tuhan, sumber air hidup sejati, Yahweh semesta alam, di dalam Yesus Kristus, Yesua Sang Mesias, Juru Selamat kita. Janganlah sampai hati dan pikiran kita layaknya sebuah bata merah yang kering, yang dilemparkan ke dalam sungai, lalu diambil lagi, dan ketika dipecah, dilihat luarnya basah semuanya, tetapi di dalamnya kering. Karena hal-hal yang ada di luar tidak bisa memenuhi apa yang ada di dalam. Hal-hal yang ada di luar tidak bisa mengubah apa yang ada di dalam. Jika menjauh dan meninggalkan serta melupakan Tuhan tidak mendatangkan kedamaian dan sukacita di hati kita, mengapa kita tidak lebih memilih untuk mendekat
dan tetap terus-menerus berada di dalam Dia, agar damai sejahtera, damai sentosa, sukacita kita menetap. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Persekutuan dan menjalin hubungan dengan Tuhan bukan hanya meningkatkan kesadaran religius, melainkan memberikan kekuatan kepada kita saat menjalani situasi-situasi sulit yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tuhan menjadi tanggul spiritual yang memampukan kita menjalani berbagai situasi kehidupan. Amos 5 ayat 6 berkata, Dirsu et Yahweh wihyu, carilah Yahweh, maka kamu akan hidup. Jika di luar anugerah dan kasih karunia Tuhan tidak ada kedamaian dan kehidupan, mengapa kita tidak datang dan tinggal tetap di dalam Dia, sumber air hidup sejati itu? Bukankah ini adalah pilihan yang lebih baik di dalam menjalani kehidupan? Jika kita membutuhkan damai dan sukacita, dan damai dan sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan, dan ketika kita mendekat, melekat dengan Tuhan, mengapa kita tidak melakukannya? Demikian firman Tuhan dan Midras pada kesempatan kali ini. Kiranya apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kita sekalian. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, renungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Tuhan Yahweh Bapa Surgawi, pencipta langit dan bumi, memberkati di dalam Yesus Kristus, Yesus Mesias, Juru Selamat dan junjungan agung kita yang ilahi. Haleluya. Amin.